Shalom, selamat sore. Saya mau melayani dan ada yang ingin memberkati Cece Kembar. Kalau teman-teman masih ingat Cece Kembar yang itu loh, yang jualan nasi satu bungkus untung 1.000, terus satu hari cuma laku 30 bungkus. Sudah lama saya nggak berdoa bersekutu sama Cece Kembar di rumahnya. Terus saya kok digerakkan Tuhan, tergerak, pengen doa sama-sama sama Cece Kembar, pengen ya aduh nyantol. Pengen cerita-cerita ya, saling mencurahkan isi hati dengan saudara seiman. Jadi saya capek sih sebenarnya, capek ya, kerja juga capek, terus masalah juga silih berganti, dan ada pencobaan juga lagi banyak juga ya. Tapi kalau kita egois, memikirkan diri sendiri, maka kita nggak akan pernah berguna buat orang lain. Jadi saya memutuskan untuk taat, meskipun lelah dan capek, saya tetap pergi ke sana. Jarak rumahnya kira-kira dari rumah saya 45 menit sampai 1 jam. Jadi sampai ketemu di rumah Jejingjing, atau saya manggilnya Cece Kembar. Sampai jumpa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami boleh berjumpa kembali dalam keadaan baik dan sehat Tuhan, dan tidak kekurangan suatu apapun ya Bapa. Ampuni Tuhan segala dosa kami, segala pelanggaran kami Tuhan, seperti kami juga mau mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan untuk menaikkan pujian kami kepadamu ya Tuhan. Sebelum kami mau bersaksi Tuhan nanti Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. kasih Tuhan, memang karena kemurahan Tuhan kami bisa ada sampai hari ini. Shalom teman-teman,
Shalom saudara dan saudari, saya Ingvi Rizky Ramadan kembali menyapa teman-teman lagi di akun Kesaksian Rohani saya. Dan seperti biasanya saya ingin bersaksi, tapi kali ini saya nggak sendirian, saya sudah bersama dengan Cece Jingjing, yaitu Cece kembar yang saya sebut. Kenapa? Karena Cece kembar ini adalah mamanya temennya anak saya, Hana, waktu itu masih TK. Nah, Cece kembar itu waktu itu kan saya video ya, kemudian saya share di YouTube dan juga TikTok tentang keadaan kami. Cuman waktu itu kan di jalan raya, jadi nggak enak lah kalau mau ngobrol deket gitu lah. Terus kemudian ada temen dari YouTube yang memberkati C Jingjing ini, kemudian saya kesini untuk sudah lama sih kita nggak doa, sudah lama kita nggak ngobrol karena kita sudah saking sibuknya ya C ya. Karena sebenarnya C Jingjing ini sama juga dengan saya, kita adalah seorang single parent. Anaknya C Jingjing ini 5 ya C ya, 5, 2 sudah gede, sudah kerja, yang 3 masih kecil-kecil, jadi sama kayak saya. Nah, singkat ceritanya memang C Jingjing ini belum punya rumah juga sama kayak saya, jadi ini adalah rumah kontrakannya sama. Jadi kami ini memiliki banyak kesamaan sehingga kami ini kayak cocok gitu loh ngobrol ini, cerita-cerita gitu ya, sebagai saudara seiman. Kita sering saling menguatkan, saling mendoakan gitu. Nah, kalau misalkan berkenan nih, C Jingjing boleh kenalan aja sama kayak sehari-harinya gimana, terus anaknya sekolah di mana, terus pengen usaha apa gitu, supaya kita memberikan kekuatan buat teman-teman yang di sana, supaya yang misalkan yang di atas, supaya mereka bisa bersyukur ya, karena masih banyak orang-orang yang di bawah. Tapi misalkan ada teman-teman yang melihat yang sama seperti kita, supaya mereka juga memiliki pengharapan dan kekuatan. Jadi C Jingjing boleh kenalan, terus kerjanya gimana sehari-hari. Shalom, salam kenal. Ya, nama saya C Jingjing ya. Saya hari-hari itu dulunya saya kan jahit baju boneka, tapi berhubung yang buat baju boneka itu rumahnya renov total, jadi saya nggak bisa jahit lagi kan. Tapi saya harus gimana caranya, harus ada pemasukan kan. Nah, jadi saya ambil nasi di teman saya juga seiman, dia juga single parent, jadi saya ambil dia nasi. Saya ambil untung cuman per bungkus saya ambil 1.000. Habis gitu saya keliling dari teman ke teman, atau saya juga kadang-kadang di sekolah jualan. Habis itu saya pulang, habis dari pulaan nasi, saya pulang nasi jam 3 pagi. Jam 3 pagi itu kadang saya sendirian, kadang saya sama anak ya. Karena saya lihat anak saya kan di sekolahan itu Iya, lanjut. Iya, jadi tadi itu saya kan bawa anak ya, sampai anak saya bilang kan, gelap ya Ma. Saya bilang ya memang gelap, karena kalau kita nggak pulang pagi, kita nggak bisa jual. Kesiangan dikit kan orang-orang pada sudah beli di lain tempat kan. Jadi yaitu singkat cerita, saya habis pulang nasi, saya langsung titip ke teman saya. Teman saya rumahnya yang kapan hari itu di sana. Saya ada meja satu, saya kasih taruh, teman saya yang jaga, saya tinggal karena saya harus anak-anak sekolah kan. Jadi saya tinggal, anak-anak harus mandi, harus saya antar sekolah, saya jual di sekolah sebentar sampai pagar sekolah ditutup. Saya pulang, saya bikin bekal buat anak saya kembali lagi ke sekolah, antar bekal, saya jualan lagi nasi kan. Jadi saya jualan lagi nasi,
gimana caranya itu sampai habis, tapi berhubung waktu belum cukup, saya harus jemput anak sekolah lagi. Jemput anak sekolah, anak-anak saya taruh di rumah. Habis gitu kadang ikut, kadang enggak. Jadi saya sampai gimana caranya harus sampai habis kan. Namanya orang jual kan kadang sisa, kadang-kadang habis, belum itu berapa enggak lama udah habis. Namanya orang jualan ya. Nah, sehari-hari saya jual nasi aja gitu. Kadang-kadang sekarang saya tambahi, saya jual pastel, karena pastel saya bikin sendiri, tapi kalau yang nasi saya ambil di teman saya seiman juga gitu. Tapi saya cuman cuman ya berserah aja kan, berserah sama Tuhan. Semoga kedepannya kan lebih baik. Saya juga, anak saya yang besar juga, sebetulnya kan namanya anak juga nggak tega kan lihat mamanya harus gitu. Cuman kalau saya nggak kerja nggak bisa kan gitu loh. Namanya sekarang juga apa-apa ya mahal. Jadi anak-anak saya yang besar-besar itu untungnya Tuhan kasih anak yang maksudnya mengerti dengan saya ya. Jadi dia bantu saya untuk bayar kontrakan, untuk bayar token, dan untuk beli minuman air galon. Pokoknya anak saya ya puji Tuhan ya, saya masih dikasih anak yang mengerti dengan orang tua. Kan sekarang banyak anak yang kalau sudah kerja kan uangnya untuk dia sendiri, paling kasih orang tua cuma berapa, tapi anak saya enggak. Dia benar-benar gimana caranya nanti supaya mamanya juga enggak sampai pagi jam 3 harus bangun. Karena sekarang pun saya bangunnya juga enggak terlalu jam 3, karena sekarang ada berita-berita yang itu gangster itu. Jadi saya juga sekarang enggak berani jam 3, jam 4 kurang saya baru pulak itu. Jadi ya itu, tapi saya berserah. Buktinya sampai sekarang Tuhan masih pelihara saya, Tuhan kasih sehat saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Jadi itulah sedikit profil ya dari Cece Kembar. Saya lebih seneng ngomong Cece Kembar karena jadi berteman udah lama ya Cece, kita dari TK, anak saya Hana TK sampai anak sekarang udah kelas 5. Tapi nggak ngerti dulu, saya pertamanya itu kenal sama Cece Jinjing itu jual tahu isi. Iya. Saya pikir, loh kok Cece ini cantik loh gitu, kok jual tahu isi ya gitu. Iya kalau saya gitu. Terus tak beli, enak gitu ya setiap hari. Terus akhirnya ngobrol gitu, anaknya tuh kembar. Yang kembar sama yang kembar cowok kan ya, yang cowok yang kembar, terus yang cewek enggak kembar. Terus ngobrol-ngobrol ternyata kita memiliki background yang sama, yaitu kita tidak memiliki suami secara fisik ya, tapi kita memiliki suami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi akhirnya kita dekat karena kita memiliki pengalaman yang sama, bagaimana repotnya untuk menjadi single parent, bagaimana kita sakitnya ya, saat kita menangis gitu ya, saat mengalami pencobaan itu saya juga memahami gitu loh. Nah, Cece Kembar juga iya, kalau saya curhat Cece Kembar pun juga memahami, jadi kita saling memahami. Nah, saya pernah teringat pada waktu saya itu di gereja ya Ce ya, itu ada khotbahnya dari Pak Pendeta itu bilang gini, Tuhan itu menyediakan segala yang kita perlu ya. Ya, yang kita perlu itu bukan hanya seperti makanan, bukan hanya seperti tempat tinggal, tapi teman ngobrol. Nah, salah satunya waktu itu kan saya di gereja. Nah, kalau Tuhan itu belum menolong kita dalam permasalahan kita, Tuhan itu akan memberikan seorang teman yang mau untuk menerima kita, yang mau untuk membantu kita, mendengarkan kita, yang sama keadaannya seperti kita, sehingga kita memiliki perasaan yang kayak cocok, chemistry. Nah, sehingga kita itu merasakan, oh terima kasih Tuhan, aku tuh memiliki teman. Nah, pada waktu pendeta itu berkhotbah, saya tuh langsung inget Jingjing gitu loh. Oh iya, saya diberikan teman yang menurut usia dan pengalaman ya jauh lebih dahulu ya dari saya, sehingga saya bilang, saya itu mengalami gini gitu.
oh iya kamu gini Han. Jadi Cece kembar manggil saya tuh Hana gitu, karena saya mamanya Hana, karena kan kita ketemu di sekolah. Jadi C saya gini, C saya gini. Dia tahu gitu loh yang saya alami, karena sudah dahulu mengalami kan. Nah, jadi tidak ada kayak kita berteman tuh kayak seperti tidak ada penghakiman ya, nggak ada yang ditutupin, tidak ada penghakiman, tidak penuduhan. Bahkan ketika saya jatuh di dalam dosa, saya bilang, C aku begini, C aku berbuat dosa, ya apa, wes ya apa lagi Han, memang kamu gini, memang kamu gitu. Jadi saya merasa saya diterima gitu loh ya, penerimaan gitu. Jadi saya selalu berdoa, Tuhan meskipun kita ya berbeda suku ya, berbeda warna kulit atau bagaimana, kita tapi tidak memandang itu, karena Tuhan sudah menyatukan kita itu, tidak memandang dari apa yang dilihat mata, tapi Tuhan itu memandang apa yang dari hati kita gitu. Jadi kemudian saya terus kontak ya sama Cece kembar ini, dan Cece kembar ini tuh adalah seorang yang bertobat luar biasa ya menurut saya. Saya tidak mau menceritakan apa yang dilakukan oleh Cece kembar, tetapi yang saya ceritakan adalah Cece kembar ini adalah petobat yang luar biasa, karena dari hal yang sangat buruk kemudian langsung drastis Cece kembar ini melakukan hal yang sangat berkenan di hadapan Tuhan, dan bahkan mau bekerja itu sampai apapun dilakukan ya, jahit itu loh, jahit ya, kalau jahit pakaian besar ini loh, Cece kembar ini jahit pakaian boneka yang kecil-kecil tuh dijahit sama tangannya itu sampai nggak tidur ya. Nah ini mesin jahitnya ini ya teman-teman, nah ini mesin jahitnya. Nah jadi sampai nggak tidur tuh, sampai tengah malam nggak tidur, nanti pagi tuh bangun ya. Nah kemudian saya terus, ayo doa, ayo baca firman ya, percaya sama Tuhan. Terus dulu Cece kembar juga pernah kos itu kecil sekali ya, anaknya 5. Kosnya itu cuma 1 kotak gitu loh ya, tetap saya kunjungi gitu, sampai saya terus perjalanan kita berdua itu kita terus saling kontak gitu, saling ngasih tahu gitu ya, walaupun kita sama-sama masih dalam kekurangan saat ini, tapi kita saling membantu ya, saling memberi apa yang kita bisa beri ya kita beri gitu. Terus Cece kembar ini juga terus juga mau kerja bantu-bantu ya, bantu-bantu di rumah orang gitu. Jadi sudah nggak mikir lagi gengsi ya untuk menghidupi anak-anak. Jadi dari hal-hal yang tidak ingin kita lakukan itu kita lakukan. Nah itu saya juga merasakan hal itu gitu loh. Saya merasakan capeknya, saya mengalami itu gitu ya. Jadi saya yang muda, saya belajar sama Cece kembar bagaimana menjadi single fighter ya, single mom, dan kalau kadang-kadang Cece kembar juga cerita di jalan nangis sendiri ya, Ce ya. Kenapa, Ce, di jalan tuh nangis sendiri tuh kenapa, Ce? Coba ceritakan kenapa, Ce? Capek. Kadang namanya orang kan manusia semua lah, pasti ada titik jenuh pasti ya. Tapi karena kita saling doa, saling kontak, saling menguatkan, bukan nangis, kadang-kadang sedih, tapi kadang punya teman masih ingatkan itu, kadang-kadang aduh Tuhan terima kasih punya teman yang bisa kasih saya support, yang ngasih kekuatan juga gitu. Kadang-kadang jangan lupa, C, teman saya si Hana ini kan tiap hari kan kirim saya renungan ayat firman. Kalau kadang dia pagi itu dia juga kan ada baby ya, jadi kadang-kadang agak telat gitu, nanti siangnya, C, sorry terlambat, tapi yang pasti setiap hari kasih saya ayat-ayat yang yang menguatkan saya ya. Jadi puji Tuhan, Tuhan kirimkan teman yang kadang nggak semua teman tuh bisa kalau ngomong tuh bisa enak, kalau ini ngomong tuh pakai perasaan, mungkin dia merasakan apa yang pernah saya rasakan, jadi kalau ngomong tuh dia benar-benar pakai perasaan gitu. Puji Tuhan. Iya, jadi memang itu karena ya itu tadi, karena kita
apa ya, jadi saya membagi gitu ya. Jadi dulu tadi juga kita ngobrol kan, Cece Kembar ini pengen apa, kalau nasi ini kan susah gitu ya, kalau nanti basi gimana kalau nggak habis. Terus juga mungkin untung 1.000 juga kan ya, apa ya, anaknya 5 gitu. Terus Cece Kembar pengen mengembangkan untuk jualan kerupuk ya, jualan gini. Terus saya teringat gitu, oh saya dulu kecil ini, saya bilang saya itu terlahir jadi orang miskin ya. Sampai sekarang ya puji Tuhan masih miskin, cuman Tuhan sudah tolong gitu ya, Tuhan sudah menguatkan gitu. Jadi saya berbagi gitu loh. Apa yang saya bagi, saya dulu dari kecil kan jualan ya, mama saya jualan kerupuk kulit, gimana itu caranya bisa jadi, kompornya segini gitu. Terus kalau kedinginan kerupuknya nggak jadi, kalau panasan nggak jadi, tuh dikasih ini loh saya bilang, dikasih apa, plastik, jadi biar nggak melempem gitu. Terus bikin panada, bikin ini saya jual gitu ya, saya jual. Saya kecil tuh jualan, jadi saya kecil juga. Kenapa saya merasakan kok apa jam 3 ya, saya sama adik saya Sisi pulaan menjes ya, pulaan apa namanya, bahan bikin ote-ote, bikin bakwan itu ya. Jam 3 malam saya jalan, saya nggak punya motor, saya nggak punya sepeda, saya jalan ke pasar ya. Saya ngerti gitu loh, ya, kedinginan ya, ngantuk ya, anak tidur saya harus bangun itu. Kelas 3 SD, terus saya bikin juga, terus saya jual sendiri. Jadi saya ngerti gitu loh ya, rasanya untuk hidup seperti itu saya ngerti gitu. Jadi ketika ada teman saya yang begitu, saya mencoba untuk membagi, ini loh resepnya supaya nggak melempem, atau saya coba bikin, atau mungkin jualan ini, jualan agar-agar gitu. Dan puji Tuhan, ada juga yang yang memberikan berkat sama Cincin, mungkin nanti bisa dibuat beli plastik atau apa gitu. Dan saya tetap berdoa supaya terus diberkati gitu, terus di dalam Tuhan. Walaupun manusia ini pernah lah ya jatuh ya, terus kadang juga capek ya, di jalan nangis sendiri, capek sendiri, lelah gitu. Saya juga gitu, merasa sentimental gitu ya, kok sendirian gitu, kita perempuan ya, tapi kita nggak punya teman ngobrol. Kalau anak-anak nakal ya, bandel ya, kan nggak mungkin anak itu lurus aja, kan nggak mungkin ya, jayan anak kecil kan nggak mungkin diem terus kan, tapi pas nakal dulu ya, tuh rasanya ya, dulu saya juga lewi nih rasanya kok kayak gini, lewi ya apa gitu, saya curhat gitu. Jadi meskipun kita adalah 2 orang yang saling merasakan, saling support, sampai Cece Kembar pernah bilang, nanti kalau aku kaya aku inget kamu gitu ya. Makasih, saya juga kalau saya kaya saya juga inget Cece, saya bilang gitu. Jadi kita saling menghibur. Nah jadi supaya kita sharing gini, supaya teman-teman di sana itu bersyukur atas keadaannya, kesehatannya, atas bisa makan setiap hari seperti tadi lagu yang kita nyanyikan, oleh karena kemurahan Tuhan saja kita bisa hidup. Karena kalau di dalam logika kayak Cece Kembar gini, untung 30.000 satu hari bisa hidup loh ya kan. Iya, nggak ngerti besok ini, misalkan anak juga kadang nggak kerja ya, mau bayar kontrakan pakai apa, tapi Tuhan memberikan, cukupkan dari kos-kosan yang sangat kecil, bisa layak ya, bisa tidur, ada kamarnya. Sama saya juga dari kos dulu terus ke kontrakan gitu. Saya juga kalau dipikir-pikir itu tidak logika Tuhan ini ya. Jadi Tuhan kemurahan Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita ya. Dan saya bersyukur karena kita bisa bersaksi supaya nama Tuhan dimuliakan. Juga bulan ini adalah bulan Natal, kelahiran Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita. Itu yang paling penting ya. Kita hidup di dunia ini sudah susah, jangan sampai kita tinggal Tuhan Yesus malah susah lagi, karena satu-satunya juru selamat adalah nama Tuhan Yesus. Nah kita mau berdoa dulu supaya
tetap kita berserah sama Tuhan untuk setiap hari kita butuh penyertaan Tuhan. Nah, ada suatu cerita di dalam Alkitab ini, ada seorang hamba Tuhan, ya, seorang nabi yang diberikan Tuhan itu makanan lewat burung gagak. Burung gagak yang hitam, yang tidak dipandang, ya, yang beda dengan burung merpati, ya. Tapi burung gagak ini diperintahkan Tuhan untuk membawa roti bagi seorang nabi, supaya seorang nabi itu hidupnya terpelihara. Jadi yang saya dapat adalah Tuhan itu tidak hanya punya stok burung merpati untuk memberkati orang-orang yang dikasihinya, tapi terkadang Tuhan memakai burung gagak untuk memberikan kita roti. Artinya Tuhan bisa memberikan kepada kita rezeki atau pemeliharaan lewat kadang-kadang burung gagak, yaitu hal-hal yang tidak kita duga, mungkin hal-hal yang tidak kita senangi, yang tidak kita kita inginkan gitu loh. Kalau merpati kan indah gitu ya, tapi gagak ini bisa dipakai. Jadi kegagalan kita ini, ketidakberhasilan kita ini juga bisa dipakai untuk memberkati orang lain juga. Jadi ada nggak pesan DC buat teman-teman di sana yang saat ini hidupnya gagal juga, yang pernah berdosa juga, bagaimana putus asa, mungkin mereka putus asa atau pengen bunuh diri atau pengen gimana, supaya kita bisa memberkati mereka. Gak usah kita burung gagak memberkati mereka. Pesannya apa sih? Ya, saya cuma berpesan, apapun yang terjadi ya, namanya orang kan pasti, setiap orang pasti punya masa lalu ya, tapi selama kita masih ingat ya, diingatkan sama Tuhan ya, kita memang gak gampang ya. Jadi banyak yang harus dilewati ya, kita harus kuat, atau kan pasti ada cobaan ya. Semakin kita semakin deket sama Tuhan, mau cari Tuhan, pasti setan juga nggak tinggal diem ya, pasti dia punya cara yang licik ya, supaya kita juga nggak sampai deket sama Tuhan lagi. Tapi ya itu tadi, karena Tuhan sudah kirimkan saya teman yang bisa menguatkan saya, jangan sampai jatuh lagi, sampai ke jatuh lagi ke masa lalu. Jadi jadi tetap semangat, ingat berdoa, baca firman, luangkan waktu biarpun sebentar. Kadang saya sempat ngomong sama dia, hari ini saya capek, 2 hari ini aku hampir gak baca Alkitab. Baca, harus baca, biarpun anu tetap baca ya C, jangan lupa. Sempat sampai dia kadang siang tuh WA lagi, udah baca C itu. Iya, diingatkan lagi. Itu asli saya sudah enggak baca. Namanya orang kan pasti ada capeknya ya. Oh iya, terima kasih Tuhan. Maksudnya masih ada WA. Saya kira apa WA? Ya ini teman saya ini WA. Udah baca C, baca loh. Jangan lupa harus baca firman. Jadi saya sempat ya baca. Jadi dia kasih misalnya ayat ini ya, saya kadang bisa melebihi dari yang dia kasih ayat itu. Jadi saya kadang satu hari bisa 2 pasal gitu. Kalau misalnya saya bisa lebih, saya lebih gitu. Jadi ya ini tadi, pokoknya banyak-banyak doa, karena doa kan itu yang bisa, doa baca firman itu yang bisa kuatkan kita ya untuk jalani sehari-hari. Apalagi sekarang kan kehidupan semakin berat ya, semakin susah. Kalau kita nggak deket sama Tuhan, mungkin kita nggak bisa kuat untuk jalani hidup ya. Karena kalau sama Tuhan itu kita pasti ada kekuatan, ada sukacita, ada damai, hati ini tenang ya gitu loh. Jadi banyak-banyak berserah, bersandar, andalkan Tuhan, itu aja. Orang ngomong apa jangan dilihat, sudah yang penting kita terdepan, kita tuju sama Tuhan, itu aja. Si Tuhan. Amin. Jadi ya itulah kisah suka duka kita berdua. Untuk dengan jujur kita mau ucapkan, kita itu bukan orang yang suci, bukan orang yang kudus sempurna, tapi Tuhan selalu memanggil kita untuk kita bisa mengenal lagi sama Tuhan itu. Jadi ya itulah up and down-nya kehidupan ya. Jadi capek kadang memang ya,
sangat capek karena memang jadi single parent itu sangat capek banget ya, karena kita memikirkan makannya anak-anak, mendidik mereka, jemput sekolah ya. Jadi raga kita ini, daging kita ini kadang capek dan males, pengennya tidur ya. Tapi ya kita harus tetap setia sama Tuhan sampai mujizat itu nyata dalam hidup kita. Kita akhiri dengan berdoa kesaksian ini. Percaya Tuhan bahwa mujizat itu nyata dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, saat kami mau menyembah-Mu, mau berserah penuh kepada-Mu Tuhan, mau mengandalkan Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan, mujizat itu nyata Tuhan. Kami percaya Tuhan, aku berdoa Tuhan untuk Cecincing ya Tuhan, kiranya Cecincing Tuhan terus Tuhan menjalani kehidupan Tuhan bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak putus asa Tuhan, di dalam nama Yesus Cecincing Tuhan diberikan jalan keluar, diberikan modal usaha, diberikan ide usaha Tuhan untuk berjualan dan juga untuk menghidupi kelima anaknya ya Tuhan. Di dalam nama Yesus juga aku berdoa supaya Cecincing boleh menjadi berkat bagi orang lain lewat kesaksiannya, lewat kekuatan Tuhan yang diberikan kepadanya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku juga berdoa Tuhan untuk anak-anaknya Cecincing ya Tuhan. Dari yang besar sampai kecil Tuhan, di dalam nama Yesus mereka tetap di dalam jalan Tuhan, takut akan Tuhan, serta pasangan hidupnya adalah pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati rumah ini, kiranya Tuhan rumah ini Tuhan Kau jadikan rumah doa, supaya kiranya Tuhan berkat juga melimpah di sini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga Tuhan buat pertemanan kami Tuhan, terima kasih buat persahabatan kami, terima kasih Tuhan buat Engkau Tuhan yang mempertemukan kami Tuhan, yang selalu menyatukan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekian kesaksian saya. Cecincing mau mengucapkan terima kasih buat yang terima kasih malam, terima kasih yang sudah malam hari ini memberi berkat kepada saya. Kiranya Tuhan membalas berlimpah-limpah, beri kesehatan selalu, apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Amin. Amin. Terima kasih. Sekian kesaksian saya. Sampai jumpa di kesaksian berikutnya. Jangan pernah menyerah dengan hidup ini, karena Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Saya Ingvi Rizky Ramadan, Murtadin asal Surabaya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.